Sebentar. Ini Bu yang pertama Mm-mm. eh, buat penambahan teori antara aspal emulsi dengan agregat Bu. Ini yang pertama. Mm-mm. Udah gitu, Ntar dulu nih, tapi eh ya itu makanya saya bilang, jadi kan apa kationik itu dia untuk agregat asam ya. ya betul Bu, positif. Nah, nah itu maksudnya. Jadi apakah agregatmu itu memenuhi ini gitu? Oh maaf Bu, negatif Bu. Jadi kationik Oh, itu bersifat positif, heeh. agregatnya yang bersifat negatif Iya, seperti iya. silika. Bersifat negatif kan contohnya silika kan? Iya betul Bu. Nah, silika itu ya ya apa ya? Kalau kita bicara asam basa, silika itu asam. Jadi silika itu emang eh, material ya di dalam agregat yang bikin agregat itu paling susah nempel ke aspal. Jadi acuannya emang kenapa ada uji kelekatan aspal pakai batu silika karena itu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi eh, apa kalian kamu ya kamu sendiri ya yang pakai ya. Jadi Iya kamu Bu. kamu menghubungkan kenapa pakai aspal emulsi yang jenis ini. Itu kan CSS ya. Nah, artinya adalah bahwa seharusnya ini dipadankan dengan agregat yang asam gitu ya atau agregat silika lah gitu ya. Betul Bu. Nah, jadi mungkin kalau tidak tidak sesuai itu bisa saja menyebabkan bahwa mereka akan tolak menolak gitu ion-ionnya kayak gitu ya. Jadi mungkin saja kalau kita lanjutkan nanti ke reologi aspal itu mungkin saja begitu gitu. Itu yang saya minta kenapa pakai pakai aspal emulsinya kenapa gitu. Oke, terus apa lagi? Oke Bu, yang kedua nggak ke saya. Ini Bu, penjabaran tentang kadar aspal residu. Nilai P-nya Bu. Itu yang taruh agak gede dikit deh bisa nggak? Ini Iya Bu. apa navigasinya buang aja. Ada oh ini kamu ada taruh di sini ya. Oke. Agak digedein dikit. Nah, ini kan kemarin itu yang kita mengira bahwa karena ada persen kadar aspal residu, maka kayaknya kamu kebanyakan aspalnya gitu ya. Iya Bu. Nah, itu gimana itu Tapi ceritanya si setelah persen? Heeh, saya perhatikan, heeh, perlu emang 10,5% karena ketika diharapkan nanti ketika slow settingnya itu sudah selesai, hmm, tersisa 6,5% aspalnya aja Bu. hmm. Eh, ini kamu jenisnya slow setting ya? Iya betul Bu. CSS Slow kan set, kationik slow setting. slow setting dia ininya tadi apa namanya expirednya itu dalam berapa lama? Expirednya itu dalam 1 tahun setahu saya Bu. Oh bukan bukan, maksud saya Oh, gini apa ya? Ya oh maksudnya keadaan dia menguap Bu. iya ketika dia menguap itu. Kalau misalkan itu sih nggak ada di katalognya ya Bu ya. Tapi Mm-mm, saya itu nemu di mana di studi penelitian terdahulu dia itu mm-mm, ada namanya penundaan Bu. Sebentar Bu. Ini Bu, di punya Mutia. Jadi dia itu penundaan terhadap campuran. Jadi dia tuh bikin kayak saya nih Bu ya. Tapi dia mm, ada di hari H langsung dibikin benda uji. Ada mm, dia nunggu 3 hari didiemin dulu. Ada dia mm, nunggu 5 hari mm. ditunggu dulu. Nah itu berpengaruh Bu. Jadi Iya, stabilitasnya yang di hari H itu sekitar 300 apa 200. Nah ketika mm, ditunggu 3 hari jadi 500.
Nah, yang Hmm. ditunggu 5 hari jadi 500-an, Bu. Jadi emang ngaruh. Oh, jadi eh tar dulu saya jadi malah jadi kesimpulannya kan bahwa kalau dia eh, di digunakan dekat-dekat masa menguapnya gitu ya, malah dia akan menyebabkan stabilitas yang lebih besar gitu ya. Iya, Bu, ketika airnya Oh. sudah menguap. Sekarang masalahnya ini gini ya, taruh biar nggak salah. Jadi kita ngaduknya itu pakai 10,14 gitu ya. Pakai 10%, 10,34 gitu ya. So, ya, Bu, Nah, terus 10,5. kemudian 3 hari kemudian gitu ya, si aspal kita ini stabilitasnya meningkat gitu. 5 hari kemudian dia lebih meningkat gitu. Oh, enggak, jadi gini, Bu. Jadi pas proses pembuatan benda uji, Mm-mm, kan itu diaduk ya, Bu, aspal sama mm-mm, agregat. Nah, mm-mm, itu maksudnya ditunda 3 hari, itu didiemin, Bu, selama 3 hari. Nah, ketika mm-mm, udah 3 hari itu, baru mm-mm. dimasukin ke mold, udah gitu ditumbuk 75 kali, Bu. Iya, iya, iya. Jadi kan, Ah, iya, betul. eh, iya, cuman tadi pengertiannya kalau saya memahaminya tetap dibikin benda ujinya, terus tapi nanti pas udah 3 hari dia meningkat. Kalau kamu, Betul. kalau kamu eh, Di hari numbuknya pertama, nanti Bu. gitu ya. Numbuknya di hari ketiga apa hari pertama? Di hari pertama, Bu. Oh ya sama dong dengan pengertian saya. Nah, berarti kan gini ya, itu kalau istilahnya umum ya, itu tuh dibilang pengeraman gitu ya, atau masa pengeraman sih. Artinya pada saat itu dia masih worth untuk dikerjain gitu ya, untuk dipadatkan dan sebagainya. Nah, ketika di hari ketiga atau hari kelima, terjadi penguapan si emulsifiernya gitu atau airnya yang Iya, menguap Bu. ya, Airnya menguap. air yang menguap ya. Nah, sehingga si emulsifiernya itu diharapkan udah eh, bekerja untuk merekatkan agregat gitu ya. Iya. Kayak gitu. Tapi itu harus udah dalam kondisi udah dipadatkan kalau dia dipasang di jalan gitu nggak? Kalau saya sih ya, Bu, nangkepnya Mm, ya, Bu. mm, Kalau misalkan mau ngebuat aspal emulsi dingin ini mm, optimal, emang mm, harus jadi nggak bisa kayak aspal panas atau aspal hangat yang di hari H udah jadi. Jadi saya mm. tuh nangkepnya karena ketika saya bikin benda ujinya emang cair apa bener-bener eh, air banget, Bu, basah banget. Dimana Iya. Dimana agak susah ketika harus ngebuat dimasukin ke mold di benda uji di hari pertama. Emang bagusnya di apa ya? Kan ditaruh di baskom gitu ya, Bu. Mm, Antara agregat sama aspal. Nah, itu mm, baiknya ditunggu dulu selama 3 hari, baru mm, setelah airnya menguap, baru dimasukin ke benda mm. uji mold, baru di situ bagus buat digunakan, Bu. Karena nggak terlalu basah. Jadi untuk aspal dan agregat nempelnya itu juga lebih baik, Bu. Iya. Ya, itu kamu lakukan nggak itu? Itu saya baru ngeh ketika udah Martial 2, Bu. Jadi Oh nggak saya iya, lakukan. iya. Jadi eh, yang dibilangin disaster-disaster itu ya, kayak Iya, gitu. benar. Jadi kalau ini kan dia ceritanya itu baik aspal dingin ataupun aspal emulsi itu dia tadi ya dieramkan gitu ya. Itu Iya, adalah betul, Bu. dieramkan itu untuk supaya apa ya lebih lebih saling mengikat lah gitu ya. Nah, terus kemudian dia dihampar, dia dipadatkan. Nah, itu jangan sampai dia habis airnya supaya si aspal itu tetap bisa cair mengisi pori-pori gitu ya, kayak gitu ya. Betul, Bu. Nah, mungkin di sini eh, si kadar aspal ya. Ini yang 10,5 kan berarti kan kadar aspal yang dicampurkan ya, bukan residu lagi ya. Eh, 10, kadar kamu ini loh, ini
yang rumus ini kan bukan kadar aspal residu dong. Kadar aspal residu kan yang 60,4% itu. Itu Nah, persen kadar aspal residu, Bu, yang 60,4 ya. itu. Nah, yang kalau 10,5 itu KAO bukan? Iya Bukan ya, ya. disebutnya KAO ya, Bu, ya, berarti ya? Kadar Ini aspal. coba-coba. Ini yang P ini kan sebenarnya KAO perkiraan ya. Iya, Ini kadar enam koma aspal lima perkiraan. persen. Oh, mungkin gini ya, kali ini P ini kan berarti, apa ya, Si ini rumus aspalnya satu aja, Bu. gitu. Heeh, heeh. Jadi yang kamu maksud dengan kadar aspal residu itu sebenarnya mungkin KAO ya, karena udah dimasukin ini. Jadi inilah yang kamu aduk gitu kan, 10,34% ini ya, kayak Betul, gitu Bu. ya. Heeh, nah ini coba nih kamu, judulnya jangan kadar aspal residu, terus udah gitu, Berarti saya ganti kadar aspal optimum ya, Bu? boleh, ya tergantung pokoknya, kamu kasih dulu penjelasan entah di mana bahwa kadar aspal optimum yang dimaksud di sini agak sedikit berbeda dengan pemahaman pada umumnya gitu. Ada nggak kamu kasih penjelasan begitu? Ini, Bu, perhitungan kebutuhan kadar aspal emulsi menggunakan rumus empiris yang dikalikan oleh Mhm. 0,7. Faktor pengali 0,7 ini merupakan estimasi standar aspal institut yang mengasumsikan bahwa cairan aspal emulsi pada umumnya mengandung Oh, 70% aspal dan iya, 30% air. masih Untuk salah nih. Oleh karena itu persentase aspal residu perkiraan ideal. Oke, benar. Aspal Ya. residu Heeh. Nah ini, perkiraan ya, Bu. iya kamu belum muncul ini si KAO-nya ya. Oke lah kamu menggunakan istilah itu ya, kadar aspal ideal gitu ya. Nah harus dibagi dengan proporsi untuk Iya, mendapatkan Bu. takaran aspal emulsi basah sebagai kadar aspal optimum perkiraan 10,5% gitu, Baik, Bu. gitu ya. Nah itu maksud saya, gimana ya, kayaknya mungkin dan memang sebenarnya gini ya, kalau aspal dingin, aspal residu itu kita udah bicara ya waktu soal, bahwa jangan pakai 800 gitu. Ada nggak kita ngomong itu? Ada, Bu. Jangan pakai Heeh. aspal panas ya, Bu. Iya, jangan pakai spesifikasi buat aspal panas, karena aspal dingin itu pasti lebih rendah daripada aspal panas. Gitu, setahu coba ini kamu masukin di ada kali aspal emulsi atau aspal modifikasi bisa nggak? Itu coba lihat, itu kayaknya mungkin emang kamu tuh harusnya dapatnya 300 tuh udah spesifikasi gitu. Kalau misalkan aspal hangat kan tetap 800 ya, Bu, tinggi juga. Mhm, mhm, Saya tuh waktu itu nemu, dia tuh ngebandinginnya sama HRS WC, Bu. Tapi mmm, nyambung nggak tuh? Saya kalau sama HRS WC kan 600 ya, Bu, ya, mmm, stabilitasnya. Rada mhm, lebih kecil. Nah, heeh. tapi kalau misalkan saya ngebandingin sama aspal dingin, aspal institut, itu buat kriterianya terlalu sedikit, Bu. Kayak dia nggak ada tahu MQ-nya berapa. Ya Saya MQ kan MQ keterbat kan heeh, maksudnya gini, kalau emang dia udah punya aspal institut misalnya ya, aspal institut cuma ngatur berapa 300 flow. stabilitas sih, Bu. Berapa flow, berapa stabilitas gitu kan. Nah, Kak, Iya. dia ngatur stabilitas minimum 300 gitu, Iya, minimumnya ya kan? 300, Bu. Kan kamu udah dapet, kalau Marshall quotient kan tinggal stabilitas dibagi sama flow, Nah, cuman dia gitu nggak kan. ngasih tahu, Bu, minimal MQ-nya berapa. Udah gitu Ya, dia nggak ada VFA, udah gitu nggak ada FMA, adanya FIM. ya, ya, Keterbatasan itu sih, Bu, saya bingungnya nanti heeh. sedikit banget takutnya. Enggak, sebenarnya gini sih, mungkin emang jadi kan gini ya, sebenarnya tuh dia udah, kecuali Marshall quotient ya, tapi Marshall quotient pun juga sekarang di, spek yang Bina Marga selain 2018 itu yang udah yang 2018 juga udah 5 deh. Jadi sekarang itu Marshall quotient bukan syarat, makanya Bu Nunung tuh ribut-ribut itu ya, itu sekarang udah bukan syarat Marshall quotient, Oh, wow. gitu. Jadi kalau dulu kan syarat aspal panas minimal 250 gitu kan, sekarang nggak Iya, ada. Bu. Heeh, sekarang sekarang tuh cuma VMA, VIM, VFB, stabilitas, sama flow. Cuman 5.
5 aja kayak ya, Bu? gitu. Mhm. Nah, tapi kalau menurut saya, mungkin seolah-olah si Aspal Institute ini nggak nggak apa ya namanya, sangat minimum yang disyaratkan gitu ya. Tapi saya ngelihatnya sebenarnya yang penting emang FIM. FIM itu kan, kenapa kita ngatur FIM? Karena, ketika si aspal ini, mengalami pemuaian, dia musti tetap ada di dalam gitu kan ya, Iya, Bu. kayak gitu ya. Nah, saya nggak tahu deh apakah si aspal emulsi ini aspal emulsi kan berarti aspal ditambah emulsifier. Ketika, air, hilang, maka emulsifiernya nyampur di aspal. Nah, apakah si aspal ini walaupun udah ditambahin emulsi, tetap punya sifat sebagai aspal pada umumnya, gitu. Jadi, kalau aspal pada umumnya yang bereaksi terhadap, perubahan suhu, maka yang dipentingin emang benar, cuman ruang kosong yang boleh ada tuh berapa, karena ruang kosong itu kalau kesedikitan aspalnya lari ke atas, kalau kebanyakan campurannya turun stabilitasnya, kan gitu. Iya, betul, Bu. Jadi, kalau kita sebenarnya VMA itu sebenarnya menurut saya, nggak terlalu penting juga gitu. Karena kan VMA nih, ketika aspal sedikit, VMA tinggi. Ketika aspal maksimum, VMA juga tinggi, gitu ya. Nah, kan Iya, kita Bu. mesti bisa baca tuh fenomenanya, bahwa ketika aspalnya sedikit, maka VMA besar itu karena kontribusi ruang kosong, FIM. Ketika aspal banyak, maka kontribusinya bukan di FIM, tapi di VFB. Gitu kan? Iya, Bu. VFD-nya Heeh. banyak. Jadi sebenarnya yang dipentingin itu adalah si ruang kosong beneran. Kayak gitu, karena ruang ruang kosong itu kalau mungkin ya, kalau kita periksa mikro, mungkin kalau nanti ada software yang bisa ngelihat kayak Abacus gitu ya, bisa ngelihat, perilaku, perilaku struktur material, itu mungkin nanti akan kelihatan sebenarnya di garis mana sih si film itu, batasnya, batas ketika dia menyebabkan terjadinya, aspal lari keluar dan batas yang menyebabkan ketika terjadinya ketidakmampuan menerima beban, karena dia, tidak tidak solid gitu. Menurut saya sih itu oke-oke aja sih kalau kamu mau pakai aturannya di Aspal Institute, kayak gitu. Kalau misalnya, kamu lihat di spek 2018 itu emulsi nggak ada, coba kamu lihat aspal modifikasi, eee, Kalau tapi kamu ngertiin dulu modifikasinya itu apa, kalau kalau aspal belum. modifikasi bukannya stabilitasnya 1000 ya, Bu? Nah, makanya setahu saya tuh ada 2 macam modifikasinya. Saya juga nggak hafal, karena Se saya nggak saya waktu itu praktek gitu ya. nyari, Heeh, kan ada aspal panas. Nah, di heeh, bawahnya aspal heeh, modifikasi. Saya mhm. cari itu lebih tinggi lagi, makanya saya nggak pakai itu, Bu. Oh, iya berarti emang kamu harus pakai Aspal Institute semua. Dan HRS itu kan hot rolled ya. Hot rolled itu sebenarnya kira-kira sama kayak itu apa SMA. Apa, Stone SMA Matrix itu ya? SN ya? mastic mastic aspal. Jadi artinya HRS sama SMA itu kira-kira adalah campuran yang kebanyakan pasirnya. Agregat kasarnya kecil. Mungkin agregat kasarnya mungkin maksimumnya 12,5 gitu, bukan 19. Kayak gitu. Sehingga si SMA ataupun HRS itu dia, enak, nyaman, tapi nggak bisa terima beban tinggi karena emang dia kekurangan agregat kasar gitu. Kayaknya sih gitu. Makanya speknya HRS tuh lebih kecil dari speknya si beton aspal panas, OCWC ya, setahu Bu saya ya? kayak gitu, heeh. Nah, sekarang kalau saya sih daripada kamu dituduh hasilnya kok jelek banget gitu ya, mendingan kamu pakai aja speknya si Aspal Institute, kan stabilitas yang penting ada Berarti gitu. Jadi stabilitas sama heeh, FIM-nya ya, Bu? FIM itu heeh, saya cek waktu itu 5 sampai 10% Bu, emang tinggi Bu dia.
Gede ya filmnya ya, tapi saya ngeliatnya di stabilitas kamu juga, kamu stabilitasnya kan 200-an ya kalau nggak salah ya? Iya, betul Bu, 200, Heeh, nah paling gede heeh, 300. jadi nah walaupun gini ya, sebenarnya ini emang ada sesuatu yang salah di antara kalian nih, yang ke saya kan yang saya uji kan kalian berempat ya. Kan kalian berempat, salah satunya sama ya? Sama Bu. Nah, salah satunya sama, tapi di Marsal 1 itu emang stabilitas udah kecil. Kebenaran kamu karena kamu pakai aspal emulsi, kita bisa menghubungkan ke speknya aspal emulsi, tapi buat mereka yang aspal hangat kan nggak bisa, kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya emang saya juga gini loh, kan kita tertantang ya untuk nyari ini apa sih yang salah, udah bener semua kok, tapi kenapa jadi kecil gitu ya. Itu sama kasusnya kayak saya waktu saya menanyakan hasil labnya anak-anak, pas saya nggak sengaja lihat itu yang saya bilang uji kuat tekan semen. Kenapa uji kuat tekan semen udah pakai pasir silika, beneran hasilnya, udah pakai gradasi yang dianjurkan, kenapa kok nggak dapat 120 kilogram sentimeter persegi pada umur 3 hari? Itu saya tetap sampai sekarang masih aneh gitu. Apakah ketika nguji, kalau itu ya, kalau tadi si semen ya, apakah ketika nguji kubus-kubus itu kubusnya basah gitu ya? Nah, kalau kamu ini apa nih yang salah? Apakah agregatnya itu tidak panas, kurang, ya kan aspal hangat nih kalau yang buat yang teman-teman, kalau kamu kan, aspalnya di suhu ruang ya? Iya, betul Bu. Nah, kalau buat yang teman-teman nih, Nawang juga mungkin, aspal hangat ya Nawang ya? Saya lupa Iya, deh. Ibu. Nah, Iya. ya jadi kemungkinan ketika kalian ngaduk aspal hangat kan suhu suhu agregatnya kan berapa tuh kalian ngaduk? Mungkin Di nggak sempet kering. Berapa suhu agregatnya, Nawang? di 135 sampai 140, Bu. Itu ngaduknya, waktu ngaduknya? Iya. Heeh. Saya pikir-pikir apa lagi ya, karena BJ oke, apa, kekerasan oke, gitu kan ya. Terus saya pikir, oh iya mereka kan aspalnya hangat, jadi apakah mereka saat kalian ngerjain agregat itu jangan-jangan agregatnya air di dalam pori-pori itu belum keluar semua, jangan-jangan gitu. Tapi kan lagi-lagi nih di pikiran saya, tapi kan itu sifatnya enggak drastis banget nurunin stabilitas. Saya masih aneh gitu loh sama data kalian itu, tapi penasaran juga gitu. Gitu, jadi Fadli nanti pakai itu ya, Aspal Institute aja ya, tapi ngomong dulu lah sama pembimbing, kayak gitu Oke, ya. siap Bu. Heeh. Terus apa lagi nih yang saya minta? Udah gitu yang terakhir itu ini Oh Bu, saya minta, apaan? penyebab rendahnya stabilitas. Oh iya, ini Karena kamu kurang apain? rapat gradasi agregat yang kurang rapat. Nah, kalau kamu ngomong relasi agregat kurang rapat, kamu Karena bantah hasil sendiri, kamu bantah sendiri karena gradasimu masuk spek. Nah, sekarang masalahnya, apakah kamu nggak sama sama Nawang, karena Nawang kan aspal hangat, berarti Nawang ACWC. ACWC aspal hangat itu gradasinya udah ada di spek 2018 gitu kan ya. Nah, sekarang kamu apakah bisa pakai spek ACWC untuk aspal dingin? Kamu kan aspal dingin. Apakah iya betul. bisa gitu? Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian yang berdua ini yang kebenaran yang bedanya banget ya, satunya dingin, satunya hangat. Tapi kenapa kok kalau kalian mengatakan karena gradasi, tapi gradasinya kalau Nawang cocok pakai itu, kalau kamu belum tentu. Tapi kan kamu pakai Aspa Institute ya gradasinya? Enggak Bu, pakai itu, pakai 2018? 2018. Oh, Sama-sama. oh. ACWC. Heeh, heeh. Si Aspa Institute udah kamu cek nggak gradasinya? Kira-kira sama nggak sama yang Gradasi dulu? senjang Bu, yang waktu itu pas sempat. Oh, nah, Makanya saya heeh. ganti jadi ACWC 2018. Sebenarnya gini loh, sebenarnya gradasi senjang itu kan dipakai di luar negeri, bukan, dipakai di negara 4 musim. Kenapa? Karena ketika dia musim es ya, musim dingin, air yang terperangkap itu kan jadi es
gitu ya. Iya, Nah, es itu volumenya lebih besar daripada air. Makanya mereka pakai gradasi senjang supaya porinya gede-gede sehingga si air yang jadi es itu nggak ngedorong agregat. agregat. Bisa cepet Heeh, masuk ya, Bu? itu makanya mereka pakai gradasi senjang. Tapi sebenarnya saya juga waktu itu juga waktu saya rangkaian saya bikin tesis saya juga coba gradasi senjang. Nah, gradasi senjang di Indonesia nggak apa gap-gap banget dibandingin sama gradasi senjangnya. Coba deh si Aspal Institute. Jadi kita itu senjang itu bukan karena takut es, tapi kira-kira kalau daerah banjir maka si air tuh akan cepat turun Iya, kalau benar. kita pakai gradasi senjang. Nah, cuman kan kalau air turun itu kan tetap harus dijaga, dia tetap harus kebuang gitu kan. Nah, itu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi cara pikir dulu nih, karena kamu menggunakan dingin dan Nawang menggunakan panas. Kayak gitu. Saya tetap penasaran kalau kamu oke lah misalkan kamu salah, tapi kan Nawang pakainya hangat gitu ya. Jadi saya beranggapan gini, saya tadi sampai sampai bertanya-tanya, apa bener nggak Nawang saat kamu nguji, kalau Fadli kan nguji nguji si briketnya itu kan suhunya suhu ruang ya, Iya, nggak dipanasin moldnya. nggak dipanasin. Nah, Nawang bener nggak saat kamu nguji suhunya 60? Oh iya Ibu, soalnya kan direndam dulu di suhu baknya itu di termometerin Bu di suhu 60. Ntar dulu, kamu nuang di bak, terus air Hmm, panas dikasih air panas atau kamu pakai water bath? water bak yang air dipanasin dulu baru di ini Ya, itu kan kayak kita masak nasi kan, dia nggak kena air kan, kena uap aja kan, bener nggak gitu? dimasukin ke dalam air Bu. Oh, dimasukin dalam air. Oke, tapi 60 ya. Nah, Iya, berarti eh, apa kecurigaan sama suhu udah nggak ada gitu ya. iya. Itu benar gitu. Nah, jadi kalau kamu mengatakan rendahnya itu adalah apa susunan gradasi agregat yang kurang padat, ini kamu ini sendiri apa Fadli apa ya namanya, kamu musuhan sama diri sendiri ini, karena di atas kamu gradasinya memenuhi. Iya sih, benar, Bu. Iya. Nah, Berarti terus, gimana? saya beralasan rendahnya nilai stabilitas. Saya ganti alasannya ke penundaan apa, Bu? Di pengeraman. Boleh, boleh itu ya. Terus juga gini ya, ini siapa yang apa ZTA ya, yang itu kamu ya ZTA ya, Nawang, Iya, nawang. Nawang, yang bahannya berbutir tuh siapa? Kamu ya? Saya granular Bu, yang berbutir tipis si Superplus. Perlu, granular itu bukannya berbutir. Emang bedanya apa granular sama Oh, berbutir? kalau granular itu yang kayak manik-manik gitu, yang Oh, ya agak besar, rada kecil Ibu. agak Kalau kecil. ya Kalau tadi saya ngomong apa tadi satunya? yang Eh, berbutir, berbutir. Berbutir itu agak kasar. rada besar, terus dia Heeh. kayak bulat gitu Bu. Nah, Bukan gini deh, puasa. saya kan nggak hafal ya, yang kalian yang aspal hangat ya. Iya. Karena gini, kan pasirnya itu kasar banget ya, 3,6 itu kan kasar ya. Itu bener nggak sih pasir kalian kasar banget? Bener, Ibu. Itu Iya hasilnya Ibu. Emang 3,6. kasar ya? Iya. Nah, Iya. kayaknya ada di antara kalian berempat, nggak tahu tuh yang dua saya lupa ya, antara si Titis sama si Rahma ya. Ada yang nilai stabilitasnya agak gede. Terus saya bilang, oh ya pantes, karena si bahan tambahnya itu bentuknya butiran. Oh Titis iya kali, Ibu. Titis Iya, berarti. iya betul. titis ya? Itu titis Heeh. emang tinggi Bu daripada zat Nah, ini. jadi kayaknya nih ya, karena pasirnya besar-besar, jadi dia nggak bisa ngisi pori-pori dengan sempurna. Nah, secara fisik, pori-pori itu diisi oleh si bahan tambah. Jadi, reaksinya itu kayak reaksi
fly ash ke beton semen. Secara fisik, si fly ash kan ngisi pori-pori. Ini juga sama, secara fisik si bahan tambah ngisi pori-pori. Secara kimia, mereka bereaksi dengan aspal. Jadi dua, itu persis kayak si pozolan. Jadi mungkin juga termasuk karena gradasi agregat halusnya terlalu kasar gitu. Kayak gitu ya. Ini kan saya juga sama-sama penasaran sih sama bahan ya, karena bahan sebenarnya saya tuh sama bahan itu kalau boleh saya tuh di lab dari dulu. Cuman karena banyak hal jadi saya keluar dari lab gitu ya. Kayak gitu. Penasaran gitu ya. Nah, itu jadi itu ya Fadli, jangan ngomong ini, jangan ngomong gradasi. Gradasi ya, Bu. Siap. Yang kurang padat tapi mungkin bisa kamu ngomongnya si pasir. Gradasi pasirnya, karena dia mungkin ya, karena dia itunya gede-gede gitu, 3,66 kan besar banget. Halus, Bu. Dulu. Emang maksimumnya fineness modulus pasir berapa? 3,18 bukan? Kayaknya sih 3,18. 3,8 sorry, 3,8 kayaknya. Ya berarti itu kamu deket-deket di batas atas, berarti dia kasar banget gitu. Kayak gitu. Betul, Bu. Jadi ini saya ubah ya, Bu, ke Enggak penggunaan. semua sih, enggak semua dirubah tuh. Gradasi agregat yang kurang padat oke, tapi setelah kamu ngebahas tentang gradasi pasir gitu. Baik ya, Bu. Berarti ini berarti udah cukup ya, Bu? Tar dulu. Maaf. Kamu ngapain ngasih kesimpulan di situ tuh tetap bab 2, bab 4 kan itu yang tadi kamu maksud? Rendahnya itu bab 4 kan? Iya, Bu. Oh iya, soalnya kok tahu ada bab 2. Ya, Oh itu kan di enggak, bab ini 4. saya ke apa Kegeser. namanya? Oke, heeh. Yang pertama. eh, Iya, revisi jadi yang pertama. iya Kan di bab revisi 4 ya. pertama ini Heeh. jurnal. Saya udah nambahin jurnal ya. Oh, oke. Bahwa dari batuan beku vulkanik seperti andesit didominasi oleh silika tinggi, umumnya 54%. Nah itu untuk menjelaskan rasionalnya kamu menggunakan CSS gitu kan? Betul, Bu. Heeh, 54% mengandung silika. heeh. Dihubungin sama CSS ya tulisanmu itu. Iya, Bu, di atasnya udah dijelasin Ada aspalnya, ya, Bu. heeh. Oke. Gitu ya. Jadi ini kan saya karena kita aneh ya, saya kan minta parameter karo. Ya, cek apakah sudah betul gitu kan. Nah, berarti nanti kamu menjelaskan tentang masa pengeraman itu. Kalau setahu saya zaman dulu tuh PU tuh bilangnya pengeraman. Jadi ya tapi yang dia maksud itu adalah ketika campuran dingin si aspalnya direaksikannya pakai entah bensin, entah solar gitu, entah kerosin. Nah, itu jadi dia nggak langsung digelar, ditunggu dulu. Iya, Sama kayak benar, Bu. ini, heeh, kayak gitu. Oke. Eh Oh iya, jangan memasukkan hot mic. Terus anti stripping agent kamu masukin ya? Anti stripping agent enggak, Bu? Enggak ya? Oh ya udah. Soalnya saya catatan sih anti stripping agent. Yang maksud saya jangan nyasar gitu loh. Iya, siap, Bu. Apalagi ya? Udah belum dari saya? Oh, saya minta buat subbab rekapitulasi udah ya? Udah, Bu. Udah ya? Rekapitulasi. Itu isinya apa tuh? Eh jadi gini ya, saya nggak lihat ya. Jadi jangan ketika kita punya hasil gitu ya, jangan membandingkan dengan punya orang. Bandingkannya dengan spesifikasi aja. Kayak gitu. Karena punya orang pun tidak terlepas dari deviasi akibat cara kerja, akibat alat gitu-gitu. Kalau kita bandingkan dengan spek udah jelas bahwa kalau kita tidak memenuhi spek maka kita itu terdeviasi dari
alat, dari cara kerja dan sebagainya. Kalau kita bandingin sama punya orang, orang juga terdeviasi, gitu ya. Baik, Kayak Ibu. gitu karena saya ada nemu dibandingin di bab 4 sama punya orang gitu, jangan. Sama Iya, spek aja. kita juga di bab 4 juga dibandingin, Ibu. Ya jangan. Kalau Iya. saya nih ya, Heeh. jadi gini, saya kan termasuk yang nyusun ini panduan yang setelah berapa tahun ya itu, udah 10 tahun lebih lah ya. Saya bikin 2013 kali. Nah, setelah 13 tahun kemudian itu masih tetap dipakai, tapi pada prinsipnya saya menganggap bahwa membandingkan dengan punya orang itu bisa bias. Yang diingat orang nanti bukan punya kalian, tapi punya punya orang yang jadi bahan pembanding itu satu. Nah, yang kedua tadi, dia itu mengandung deviasi. Kenapa kita bandingkan dengan punya orang? Bandingkan aja dengan spek. Kalau emang kita nggak sesuai sama spek, ya udah kita nyatakan bahwa kita ada deviasi dari pengerjaan, dari segala macam. Kayak gitu. Kita bandingin sama hal yang emang udah jadi aturan gitu. Kayak gitu ya. Itu saya ngelihat tren ya. Saya ngelihat tren itu emang setiap tahun itu emang macam-macam. Kalau yang ini sekarang trennya itu ya. Terus kesimpulan, saya tuh jadi ikut-ikutan. Kesimpulan saya udah bilang belum bahwa saya juga termasuk orang yang nggak suka di kesimpulan ada angka. Makanya saya minta buat bab rekapitulasi. Jadi nanti di kesimpulan kita cuma nulis trennya aja, gitu ya. Apakah dengan menggunakan bahan tambah ini nilai-nilai acuannya, stabilitas dan sebagainya, apakah dia meningkat atau menurun, udah gitu aja. Tapi kita punya data mengacu pada tabel gitu. Kalau saya gitu, ya. Karena kalau saya bilang otak saya tuh loadingnya lama. Kalau kita lagi baca kalimat diseling sama angka yang banyak-banyak gitu angkanya. Saya nggak tahu deh, mungkin saya nggak pinter kali ya, tapi kayak gitu gitu. Dan ada teman-teman saya terbagi, ada mazhab yang kayak saya, ada mazhab yang semuanya harus ditulis di kesimpulan angka-angkanya gitu. Kayak gitu ya. Iya, Bu. Oke, sebab rekapitulasi. Ntar dulu, ini kalian sampelnya untuk apa? Mencari persentase Marsal 2 itu sampelnya masih 1 ya? Taruh. 12, Bu. Kamu kan 4. iya itu udah, heeh. Uji kamu itu apa ujinya? HWT, Ibu. HWT ngawang. Fadli? Sama, Bu, HWT juga. Nah, saya tuh sampai gini, saya kan dulu belajar banyak ya, karena saya tuh kalau mau ngajar, saya nggak suka perang nggak bawa senjata gitu. Jadi saya tuh dulu belajarnya agak banyak gitu. Nah, saya sampai heran kenapa kalian deformasi permanen dalam kurung rating. Saya sampai heran gitu ya, karena itu dua hal yang beda. Deformasi permanen di dalamnya ada rating gitu. Jadi rating itu salah satu item penyebab deformasi permanen. Tapi deformasi permanen tidak hanya karena rating. Iya, benar, Bu. Itu udah saya Heeh. hapus kemarin, kata Ibu. Iya, itu saya sampai baca lagi gitu ya, saya baca lagi apa saya yang salah gitu kan ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau deformasi permanen itu penyebabnya banyak, nggak hanya rating gitu. Kalau rating pasti deformasi permanen pada akhirnya gitu. Kayak gitu ya, ya itu aja istilah ya. Kayak gitu. Kan sekarang ada AI ya. Jadi saya sih sebenarnya nggak musuhan sama AI. Kalau kalian ragu, kalian tanya sama AI gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Tapi jangan ngambil 100% gitu. Oke ya. Nawang. Bu, berarti saya untuk Fadli saya ubah jadi aspal institut ya, Bu? Tapi kamu ngomong dulu sama Iya, siap. pembimbing lah, menginfokan pembimbing gitu ya. Kayak gitu. Baik, Ibu, untuk di compare-nya sama aspal institut yang Heeh. 300 kilogram. Iya, Jadi karena nanti saya situasi. Heeh. ganti yang aspal panas ya. Iya, karena kamu situasinya sama, itu
emang speknya emang buat aspal emulsi kan, gitu. Baik Ibu, berarti nanti sekiranya saya untuk bertemu Ibu lagi di hari apa Bu? Buat nanti saya revisi Entar lagi. dulu, kalian tanggal berapa? Tanggal 14 ya? Bener gak? 14 Bu, Iya Ibu. seminggu lagi berarti. Nah gini aja ya, saya nggak bisa janji, saya tuh lagi banyak banget ya ini saya. Kalau udah kirim, kasih tanda perbaikannya gitu ya, gitu aja. Kan kita Oke, udah ngobrol nih. siap Ibu. Heeh, Siap. oke. Atau Nah, nanti saya SS Bu, apa saya nah kirim ke... naskahnya aja, naskahnya Oke, kirim siap. kasih tanda. Kalau di SS kan banyak banget yang kamu SS. Baik Bu, siap Bu. Oke, heeh, Terima kasih Ibu. sama-sama. Oke, Saya Nawang. lanjutkan Nawang. Ini Silakan. kita tidak terbatas ya? 1 jam udah nggak? Nggak Oh, terbatas sih Bu kalau Meet. tidak Se terbatas. se Setahu saya juga dulu begitu, tapi kok ada yang 1 jam udah nutup sendiri ya? Itu Zoom Ibu. Enggak, Zoom 40 menit. Iya Ini benar Bu. pernah saya ini atau nggak pakai email institusi kali ya? Meet-nya ya Bu. Iya, email kalau kita email pendidikan Email tuh PNJ mungkin nggak gitu ya. terbatas gitu, heeh, email PNJ. Saya pernah nutup nih lagi ngobrol gini nutup gitu. Ya udah, Nawang. Baik Ibu, saya hentikan ini. Oke, izin share screen Ibu. Hmm. Masya Allah. Jujur sedang. Apakah sudah terlihat Ibu? Udah agak besarin dikit. Saya udah 4 matanya tetap aja Alhamdulillah. susah nih ngelihatnya. Dari mana? Dari Revisi yang kelar paling bagus. atas kali ya Bu. Iya. Udah kebayang. Nah, Ibu kan mintanya peran JTA RA pada campuran ya Bu. Heeh. Ibu Eva dan Pak Eka yang kemarin. Nah, saya menemukan jurnal Bu. Dia peranannya itu secara fisik Bu. Jadi pada saat aditif melunak itu dia tuh membentuk kuncian Bu pada rongga agregat gitu Bu. Jadi dia lebih kaku dan lebih kuat gitu. Ntar dulu. Kalau ini berarti udah kimia dong. Gini, ini benar nih secara fisik ya. Iya. Secara fisik, kamu kan tadi granular ya? Iya. Nah, secara fisik dia berada di pori-pori gitu ya. Nah, terus karena dia dipanaskan gitu ya, maka dia mencair. Ya, mencair. Nah, kemudian dia bercampur dengan aspal. Gitu ya. Ini kata kamu ini secara fisik dia sudah mengisi pori-pori, lalu karena dia sudah mencair, maka dia mengunci. Karena dia sudah sama-sama mencair gitu kan, sama-sama dengan aspal. Nah, terus kemudian kan pengisian rongga dan pelapisan agregat. Nah, terus kemudian secara kimia, si ZTA ini ketemu aspal, dia membuat si aspal menjadi lebih kaku. Gitu kan, karena lebih kaku maka dia akan lebih mampu menerima beban berat gitu kan ceritanya ya. Iya, betul. Jadi itu secara fisik dan secara kimia kayak gitu ya. Nah, secara fisik dan secara kimia dia bereaksi sehingga sifat mekanis, kekuatan mekanisnya menjadi lebih tinggi karena dia lebih kaku kayak gitu ya. Iya. Ya ini kamu masih di itu ya, jangan dikurung ya, deformasi permanen jangan dikurung dengan rating gitu ya. Oh iya. Ini Gimana? dihapus aja Kak. Mengurangi deformasi permanen, gini, mengurangi rating sebagai bagian dari deformasi permanen gitu. Sebagai bagian dari deformasi permanen. Nah, darinya pindah. Yang routing sebagai ya Bu,
sebagai bagian dari deformasi permanen, gitu. Ya, jadi tadi ya deformasi permanen tuh nggak cuma rating aja, tapi kalau rating itu kemungkinan pasti dia akan menuju ke deformasi permanen kayak gitu. Semuanya gitu ya. Terus apalagi? Lalu ini Bu, ditambahin sitasi untuk suhu. Kan saya HWT itu suhunya kan saya ambil 50 derajat Celcius ya Bu. Oh ini kayaknya udah saya baca deh, ini yang ada Riau-Riau ini. Oh. Yang kamu tambahin apa? Di sitasinya aja Bu, memperkuat argumen itu. Nah, lalu ini kemarin kan saya belum menambahkan grafik ini ya Bu, grafik gradasi agregat yang batas bawah batas atas. Nah, ini saya tambahkan Bu. Tambahkan, ini nih, mungkin pertanyaan saya gini nih, uji mana yang menghasilkan deformasi, uji mana yang menghasilkan rating gitu. Ya itu mungkin nanti ya ketika kamu membahas WTM dengan HWT ya. Jadi sebenarnya WTM itu banyak jenisnya, yang kamu ambil yang HWT gitu ya? Iya Bu. Itu pengertiannya kayak gitu bukan? Jadi kalau misalnya, maksud saya gini, jangan terpisah gitu nggak HWT dengan WTM, karena HWT itu merupakan bagian dari uji jejak roda, wheel tracking gitu. Gitu Mbak. Tapi untuk pengujiannya berbeda Bu, itu gimana ya Bu? Oh iya, pengujiannya iya. Tar dulu. WTM pakai wheel tracking device, sama sih Bu, cuma dia tuh terpacu pada laju deformasinya Bu. Jadi dia tuh grafiknya itu dia bukan deformasi sama lintasan, tapi dia itu per menit gitu Bu, per 10 menit. Per 10 menit menghasilkan? Deformasi permanennya ini. Kedalamannya. Kedalaman kan? Iya. Itu WTM kan? Iya. Ntar dulu. Kalau yang dia 1260 repetisi, lintasan, itu menghasilkan, itu apa? WTM. WTM kan 1260 menghasilkan kedalaman berapa tuh, 1,2 ya? Kamu harusnya begini ya, kamu enggak gitu loh. Jadi dia ngasih 1,2 senti apa mili tuh saya lupa deh. Betul. Yang HWT atau wheel tracking Bu? Yang wheel tracking dulu. Oh, wheel tracking saya nggak nguji sih Bu. Oh nggak nguji. Oh, yang 42 lintasan itu Bu, itu lintasan per menit Bu, yang kemarin saya tulis di papan ya Bu, kalau nggak salah. Iya, jadi, nah maksud saya gini, ini sebenarnya kan HWT ini kan sebenarnya juga ada lintasan ya, ada apa, lintasan gitu kan. Cuman cara bacanya beda gitu kan, karena yang di sini yang ditentukan jumlah lintasannya gitu ya. Jumlah lintasannya, terus yang diukur kedalamannya gitu ya. Iya. Sementara sama juga sih di HWT, di WTM kan juga yang diukur jumlahnya ya 1260 gitu. Iya. Terus kedalaman maksimumnya 12, setahu saya itu. Iya, tapi sama dia aja. pengujiannya itu di 60 menit Bu. Kalau di HWT ini kan yang grafiknya pokoknya kalau misalnya 5.000 lintasan dia berhenti gitu. Kalau misalnya WTM ini dia terpacu di 60 menitnya itu Bu. Iya, maksud saya sama sih, yang dia pengen tahu itu kan kedalaman alur kan. Iya betul. Gitu ya, kedalaman alur itu rating gitu ya. Oke.
eh jadi yang kamu uji adalah HWT ya. Oke. Saya lupa ya, masing-masing kalian ujinya cuma semacam gitu ya. Iya, Oke. Ibu. Nah, terus tadi ZTA udah ya tadi ya gunanya ZTA ya. Nah, terus saya minta tolong itu nyatakan bahwa hasil dapat dari satu sampel. Ada di mana tuh? Oh, itu belum saya tambahkan, Bu. Cuma di saran saya tambahkan minimal 3 benda uji, Bu, di sarannya. Kalau Kok saya deja vu sih ini, kamu barengan sama si Rahma apa sama si Titis ya? Saya baca ini. Saya kayaknya udah pernah baca ini. Iya. Soalnya kan kita cuma 1 ya, Bu. Jadi kan kita sarankan untuk minimal 3 uji. Iya, artinya bisa saja terjadi ketidaktelitian dari benda uji gitu kan, karena cuma 1. Terus analisis lagi kesimpulan 1, apa tuh? Kesimpulan 1. Kesimpulannya ini tadi Ibu mengkoreksi si Fadli, jadi saya tambahin buat ilangin angkanya, tapi belum. Ya, enggak gini. Saya taruh ini catatan saya ya. Kamu nyatetnya kayak gimana? Analisis lagi kesimpulan 1, apakah tidak ada yang berlawanan? Apa tuh maksudnya saya ngomong begitu? Tidak ada berlawanan. Telah memenuhi peserta spesifikasi bina marga. Oh, ini kan kamu hasil itu ya. Tadi kan kamu sebenarnya udah saya minta bikin subbab rekapitulasi ya. Ini nanti kamu tabelkan ya. Dibuat perbandingan. Itu kan Marsal 1, terus Marsal 2, terus apa lagi? Perbandingan antara kan KAO itu kan jadi 0% ya, gitu ya? Di tabel 456 ya? KAO, KAO-nya di 5%, Bu? Enggak, kan gini, di Marsal 1, kan kamu dapat nilai KAO, di Marsal 1 nih, tabel 453. Nah, dari 4,5 sampai 6,5, KAO-mu adanya di 5%, gitu ya? Nah, lalu ini kamu kasih ini aja nih, entah di bold, entah dikasih warna, itu ya? Iya. Menunjukkan bahwa dia adalah KAO. Nah, terus di bawah, yang Marsal 2, kan persen ZTA 0 itu kan sebenarnya adalah kondisi KAO kan? Oh ini iya, kan iya. Kayak gitu ya. Nah, itu maksud saya gitu. Terus abis gitu, ini apa nih yang bawah? Ini adalah optimumnya si ZTA ya? Yang 457. 457 ini standar deviasi sih, Bu. Jadi dari ketiga benda uji itu dia itu besar atau kecilnya nilainya itu apa namanya? Bentar, Bu. Pengaruhnya, Bang. Iya, Ntar dulu. Itu contoh nih, standar deviasi yang pertama tuh 71,45 itu artinya apa? Memilih pada pengujian stabilitasnya itu datanya tuh penyebarannya paling besar, Bu. Maksudnya penyebaran terbesar itu beragam gitu, Bu. Jadi nilainya itu enggak dempet-dempetan gitu, Bu. 71,45 tuh nilai terkecil dengan nilai terbesar gitu? Iya. Ntar dulu, ini ceritanya niatnya mau ngapain nyari begini? Untuk melihat ininya sih, Bu, apa ragam kan tadinya kan kita rata-rata ya, Bu. Jadi pas kita rata-rata tuh ditemukan 71,45. Selisihnya ya. Iya. Sebenarnya kalau kalian pengen main statistikan itu pakai distribusi normal lah.
Gitu kan? Aku yang sedang 2 Iya. Kalau sama. kalau kayak begini kan ini ya terlalu apa ya, terlalu simpel gitu dan ini setahu saya nggak ada yang melakukan ini gitu. Artinya kan kalau saya mau ngambil kesimpulan nih, entar dulu, saya ini di 0 kan KAO. Iya. 71,45 itu nilai sebaran stabilitas yang di Marsal 1 atau stabilitas yang di Marsal 2 ini? Marsal 2, Ibu. Jadi kamu ceritanya punya garis regresi gitu? Iya. Nah, punya garis regresi yang di 0,3 paling dekat ke garis itu gitu? Betul, Ibu. Ya tapi kalau begini aneh gitu, kalau enggak dijelasin dulu. Dijelasin dulu ini cara dapatnya kayak gimana. Terus gini, artinya apa sih kalau sebaran datanya lebih besar? Kalau di flow kan kecil tuh ya? Iya. Ya emang sih tergantung juga kan flow kan emang kecil ya angkanya ya. Tapi sebenarnya artinya apa sih kalau sebarannya itu dari nilai garis regresinya lah katakan gitu ya. Dia makin besar atau dia makin kecil tuh sebenarnya artinya apa sih? Cuma menunjukkan penyebaran datanya aja sih, Bu. Ya Kayak enggak seragam gitu. atau enggaknya gitu. Iya, itu nanti pada akhirnya itu menunjukkan ketelitian. Kayak gitu. Tapi sebenarnya juga nggak bisa juga. Kenapa? Karena kan si bahannya beda. Gitu Iya. ya. Iya. Kan kalau misalnya bahannya sama, tapi benda ujinya banyak gitu ya. Nah, boleh ditarik garis regresi sehingga menunjukkan bahwa kalau nilai sebarannya besar kayak di stabilitas ini menunjukkan bahwa terjadi ketidaktelitian dalam pengambilan data. Gitu. Tapi ini, kesimpulan ini nggak bisa diterapkan. Kenapa? Karena ZTA-nya beda-beda. Iya. Gitu. Kayak gitu. Nah, terus dari kesimpulanmu optimumnya ZTA ada di persen berapa? Sebentar. Di 0, Bu. 0%. Oh, masa optimumnya di 0%? Deviasi tertinggi di 0%. Oh, bukan. Artinya kenapa, Bu? Bukan, kita nggak ngomongin deviasi dulu. Coba deh di stabilitas aja. Oh, yang ini. Si tertinggi itu ada di nilai ZTA berapa? 0,5, Bu. 0,5 itu yang kemudian gimana nih caranya ngedapetin 0,5 itu kan itu emang dosis yang dianjurkan atau gimana? Iya. Jadi dosis yang dianjurkan itu 0,3 sampai 0,8, Ibu. Iya. Terus sebenarnya ini harus ada referensinya ya, kenapa kok ngambil itu. Mungkin orang melakukan penelitian dan berhasilnya di itu gitu ya, itu bisa. Nah, terus gini, saya kok ingetnya lupa-lupa ingat nih karena kalian hampir-hampir semodel ya. Itu yang di ini loh, yang ditambahin dibagi 2 itu untuk garis titik tengah untuk si bahan tambah itu gimana? Kamu ngitung kayak gitu nggak? Iya, Ibu. Sebentar, Ibu. Di sini, Ibu. Itu kan sebenarnya dari 0 sampai 0,7 itu dilakukan nggak pengujiannya? Yang dilakukan 0,3 sampai 0,7, Ibu. Ya, 0,3 sampai itu ada datanya gitu kan ya. Iya. Terus kemudian setelah dihitung dengan cara itu didapatkan optimumnya di 0,4. Di 0 dengan cara yang sama ya, di 0,4. Coba sekarang coba deh tolong naik sedikit ke tabel. Bener nggak dia di 0,4 gitu ya? 0, itu VMA-nya. Nah, FIM-nya 5 ya syaratnya ya, FIM-nya 3 sampai 5 ya. Iya. Nah, VFB saya bilang kalau di yang baru nih, yang tahun 2024 VFB itu dibatasi 65 sampai 75.
kayak gitu. Oh, Jadi kalau kamu 0,4 ya ini masih di bawah dari mungkin 75 nih hasilnya. Stabilitasnya, nah kalau saya ngelihat dari stabilitas, mestinya yang 0,5 sih, ya nggak? oh, Kan yang tertinggi itu ya? iya Ibu. Bukan secara grafik kayak gini Oh, ya? enggak. Gini, ternyata stabilitas emang tinggi, tapi Iya. Marshall-Klose-nya enggak. Iya. Ya udah oke, 0,3 sama 0,5, 0,4 oke ya udah. Karena Marshall-Klose-nya nggak ngikutin. Ya udah oke. Itu ya. Jadi tapi balik ke kesimpulan satu, saya kok penasaran sih kenapa saya nulis kayak gitu. Apakah tidak ada yang berlawanan? Kenapa saya nulis kayak gitu? Apakah saya terlewat Bu waktu itu? Nggak nyatet sih saya. Iya, ini saya nyatet, makanya saya tanya. Tapi di PowerPoint kamu kan nyalin langsung dari sini kan? Atau kamu singkat-singkat di PowerPoint? Jadi beda? Iya, saya rada singkat-singkatin Bu. Kalau Nah, di takutnya saya ngeliatnya PowerPoint, takutnya ini karena kamu nyingkat-nyingkat gitu. Ntar dulu ya. Sedangkan MQ sebesar apa yang MQ-nya yang tidak memenuhi standar Bu? Apa yang Coba. gimana? Tadi di 0,5 MQ-nya berapa? Sebentar. 0,5 MQ-nya di 214. Oh, iya nih 200 di 0,3 dia udah mencapai nih 252. Iya, Ibu. Stabilitasnya agak kecil, flow-nya tapi kecil juga. Jadi dia sebanding. Gitu ya. Ya jadi karena kamu bagi 2, maka dia jadi seolah jadi nggak memenuhi gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau dari segi stabilitas dua-duanya udah memenuhi di atas 800. Tapi flow-nya ya Bu? Flow kan masih di batasnya. Kan 4 ini udah batas sih Bu sebenarnya. Iya, tapi maksud saya perbandingan antara stabilitas dan flow di 0,3 dan di 0,5 itu ternyata enggak sebanding. Di 0,5 memang dia ini ya, stabilitasnya meningkat, tapi juga flow-nya besar banget gitu ya. Iya. Nah ini memang sebenarnya saya nggak tahu ya, mungkin si pengaruhnya ZTA. Kenapa kok stabilitasnya tinggi, tapi dia juga tetap leleh gitu, lelehnya juga tinggi gitu. Kayak gitu, asal jangan kamunya salah baca dial aja. Kayak gitu. Iya Bu. Itu kali ya, yang kalau kita ngejar nilai, lebih baik kamu ngambilnya yang 0,3. Karena di 0,3 semuanya memenuhi. Si MQ-nya 252 gitu. Jadi nggak perlu dicari kayak kita nyari persen KAO. Oh itu kalau kayak gitu gimana Bu? Dirubah atau gimana? Tadi itu yang apa? Kamu mendapatkan 0,5 itu ada di mana? Di bawahnya ya? Yang ini ya Bu? Yang untuk nyari grafiknya ya? ZTA. Mana ya? Sebentar Bu. Oh ini Bu. Oh iya, itu ya, itu ini kan berskala ya. 0,3 sampai 0,7, tapi yang memenuhi gini dong, kan gambarkan hanya data yang memenuhi syarat ya. Nah di mana di MQ
MQ itu cuma 1 titik deh kayaknya. MQ itu yang menyasar hanya di 0,3 Iya. gitu. Jadi ini kuncinya tuh dari MQ. Kalau di semuanya kan masuk semua nih. Biasanya kalau kita di Marsal 1 biasanya yang jadi penyebab itu adalah FIM atau VFB. Tapi ini masuk semua nih, Iya. gitu ya. Nah, berarti boleh pakai cara ini, tapi si MQ yang memenuhi syarat cuma 0,3, jadi dia hanya titik di 0,3. Di sini ya, Bu, Gitu. yang harusnya ya? Heeh. Jadi nggak bisa kita bikin berupa ruang karena nggak ada batas atas batas bawah, cuma 1 titik gitu. Gitu, sehingga nanti ZTA-mu yang optimum adalah 0,3 kayak gitu. Iya, Ibu. Di situ aja nanti sampai ke bawah dibenerin itunya, angkanya, ya. Iya, tapi, pas pengujian HWT tetap pakai Yang 0,4 nggak apa-apa pakai ya, Bu? 0,4, iya. Iya. Ya udahlah, anggap aja itu udah yang maksimum. Iya. Heeh. Baik, Bu. Udah ya, subbabnya juga udah ya, yang subbab Iya. rekapitulasi ya. Kayak gitu ya, jadi sama kayak Fadli ya untuk kesimpulannya. Ibu untuk Biar saya sih standar deviasi ini dihapus aja ya berarti ya? Nah, itu saya nggak tahu deh, tapi, gimana ya, kalau menurut saya ini tuh separuh-separuh gitu. Kalau emang pengen cari distribusi normal gitu ya, itu oke. Atau, pengen cari secara regresi gitu ya, di nanti titik mana yang mewakili rata-rata gitu ya. Iya. Tapi juga masalahnya adalah bahwa si ZTA-nya itu, dia tuh berada, posisi titik-titik ini tuh adalah memang karena si persen ZTA-nya beda-beda gitu. Iya, iya Ibu, Heeh, makanya heeh. ada yang besar, ada yang kecil, jadi nggak Ini selaras. kamu diminta pembimbing apa gimana? Diminta Bu Nunung, Bu. Cuma saya belum tambahin komennya. Gini ya, saya tuh kemarin Bu Nunung ngomong begini begitu tentang statistik, saya bilang gini, "Lu mau ngomong apa aja udah salah, sampelnya cuman 1," saya Iya. gituin kan. Kayak gitu. Nah, tapi Bu Nunung udah ACC ya? Belum Bu, belum ini Jadi kalau saya sih buat kamu buat begini itu tidak, nggak ada hasilnya gitu. Iya. Nggak bisa dilanjutkan ke mana-mana gitu ya, karena tadi si aspalnya beda. Nah, sekarang coba kamu tanya, kalau dia tetap bilang begini sih saya, ya buat saya tuh nggak ini gitu, nggak bisa dilanjutkan ke mana-mana, nggak bisa diambil kesimpulan, nggak bisa dilanjutkan, nggak bisa dijadikan tolok ukur gitu, kalau dari saya gitu. Kayak gitu. Baik, Bu. Iya. Iya, dia tuh waktu nanya gitu kan, saya gangguin melulu karena pertanyaannya itu, ya pertanyaan ChatGPT sih kalau saya bilang. Iya. Kayak gitu. Ya. Ya udah dari saya itu aja. Ya nanti kamu sama Fadli juga ya. Jadi saya yang penting kan kita udah konfirmasi yang saya catat apa, yang kalian catat apa, terus kita konfirmasi yang apa yang harus diperbaiki. Saya anggap sih itu udah cukup. Nanti hasilnya kasih tanda kirim ke saya gitu ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Tanggal 14 ya, saya masih aman lah itu kalau kalian tanggal 14 ini saya masih banyak yang geoteknik yang tanggal 10 ini. Kayak gitu. Izin stop sharing ya, Bu? Oke. Baik, Ibu. Oke, Nanti saya kita kirim ya, Bu, work-nya untuk yang sudah direvisi. Oke, saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Selamat Sama-sama. istirahat. Selamat Maaf ya, istirahat. Mohon Terima maaf. kasih. Adli. Gli. Oi. Gua Lagi main. gua rekam, Gli.